Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisa Zakira dengan NIM 2334952. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Spatial Data Mining pada chapter 2 yaitu Spatial Data Mining Principles. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, pada bab 2 Spatial Data Mining Principle itu terdapat beberapa poin, itu ada poin 2.1, 2.3 hingga 2.6, di mana 2.1 ini juga memiliki beberapa poin, yaitu Spatial Data Mining Characteristic, di mana ciri khas dari Spatial Data Mining ini dibandingkan dengan data mining biasa itu memiliki dimensi, lokasi, dan hubungan spasial seperti jarak, arah, dan topologi. Dan karakteristiknya utama dari Spatial Data Mining ini memiliki lokasi seperti koordinat, alamat, zona. Yang kedua yaitu ada hubungan spasial penting. Yang ketiga, spatial autocorrelation, seperti objek-objek yang dekat secara geografis cenderung memiliki sifat yang mirip dan hampir sama. Yang keempat yaitu ada heterogenitas, sifat data bisa sangat berbeda antar lokasi. Contohnya yaitu ada analisis titik kejahatan di kota, seperti lokasi kejahatan sering berkelompok dan bukan acak-acakan atau random. Dan yang kedua itu ada pemetaan jenis tanah di lahan pertanian berdasarkan lokasi dan curah hujan. Selanjutnya yaitu ada poin 2.1.2 itu understanding spatial data mining from different views. Itu berbagai perspektif atau pandangan dalam memahami spatial data mining itu ada dari sisi ilmu komputer, seperti ada algoritma dan pemrosesan data. Yang kedua itu ada sisi geografi atau GIS, ada konteks spasial pemetaan. Yang ketiga itu ada sisi statistik atau machine learning, seperti pola dan korelasi spasial. Yang keempat itu ada dari sisi data science atau integrasi BIG, data, dan machine learning. Contohnya itu ada seorang ahli GIS menggunakan spatial data mining untuk mengevaluasi daerah rawan banjir. Yang kedua itu ada seorang data scientist menganalisis perilaku pelanggan berdasarkan lokasi toko. Selanjutnya itu ada poin 2.1.2.3 atau distinguishing spatial data mining from related subjects. Itu ada beberapa versus, itu ada 5 versus spatial data mining terhadap objeknya. Yang pertama itu adalah spatial data mining versus data mining umum, di mana spatial data mining ini mempertimbangkan dimensi spasial seperti lokasi, jarak, sedangkan data mining biasa itu tidak. Contohnya analisis pola pembelian pelanggan. Yang kedua itu ada spatial data mining versus statistik spasial. Itu ada statistik ini menguji hipotesis spatial data mining menemukan pola dan atau pengetahuan baru dari data besar. Contohnya uji autokorelasi spasial. Yang ketiga itu ada spatial data mining versus GIS, di mana GIS ini menyimpan, memvisualisasikan, sedangkan dari spatial data mining ini menggali pengetahuan dari data tersebut, serta contohnya itu dapat kita ketahui bersama itu peta sebaran kasus penyakit. Yang keempat itu ada spatial data mining versus machine learning, di mana machine learning ini umum, sedangkan spatial data mining itu adaptasi dari machine learning dengan atribut spasialnya. Dan contohnya itu pohon keputusan untuk prediksi harga murah. Spatial data harga rumah, poin kelima yaitu ada spatial data mining versus remote sensing atau PJ, di mana RS ini atau PJ menghasilkan data spasial, sedangkan dari spatial data mining melakukan analisis untuk menemukan pola tersembunyi. Contohnya citra satelit perubahan tutup perlahan, di mana spatial data mining ini merupakan penggalian pengetahuan dari data spasial yang berbeda dari bidang lain yang lebih fokus untuk penyimpanan, visualisasi, atau uji statistik. Pada poin 2.1.4 itu ada spatial data mining piramid. Ini seperti yang kita lihat bersama, itu ada spatial data mining piramid
berdasarkan tingkatan. Dari yang paling bawah itu ada spesial data atau data spesial dasar piramid yang berisikan data mentah, citra satelit, peta, data GPS, data sensor, dan contohnya itu koordinat kasus penyakit, peta pengguna lahan. Yang kedua, di atas dari spesial data itu terdapat special information atau informasi spasial yang data sudah diolah atau diproses menjadi suatu informasi dengan contohnya itu peta kepadatan penduduk dan peta curah hujan rata-rata. Di atasnya itu ada spatial patterns atau pola spasial. Dan ini merupakan hasil dari proses spatial data mining menemukan pola, asosiasi, atau klaster. Contohnya klaster wilayah dengan tingkat polusi tinggi, hubungan antara ketinggian dan jenis vegetasi. Yang paling atas ini spatial knowledge atau pengetahuan spasial, di mana pola yang sudah diinterpretasi menjadi pengetahuan untuk pengambilan keputusan ini dengan contoh rekomendasi zonasi wilayah banjir atau pola penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Seperti yang kita lihat, 4 tingkatan dari spatial data piramid ini menunjukkan bahwa semakin ke atas jumlah data berkurang tapi nilainya semakin meningkat. Selanjutnya pada poin 2.1.5 itu ada web spatial data mining atau web based spatial data mining. Nah, spatial data mining ini merupakan pengembangan spatial data mining yang dijalankan dalam lingkungan berbasis web dengan karena data spasial ini semakin besar, kompleks, dan sering tersebar di berbagai lokasi seperti server, cloud, dan web GIS dengan fungsi utamanya yaitu pengolahan data spasial online dengan analisis langsung di servernya. Yang kedua itu ada penyajian pola spasial di web, yaitu misalnya peta interaktif hasil clustering. Yang ketiga itu ada integrasi dengan GIS Lab, menghubungkan antara manajemen data spasial dan pola penemuan. Dengan contoh aplikasinya yaitu di bidang lingkungan, kita bisa melihat pemantauan deforestasi berbasis data satelit online. Yang kedua itu ada kesehatan, deteksi klaster penyakit menular melalui dashboard web. Yang ketiga itu ada transportasi, analisis pola lalu lintas berbasis data GPS real time. Yang keempat itu ada di bidang bencana seperti identifikasi wilayah rawan banjir dengan integrasi data curah hujan online. Selanjutnya kita masuk ke poin 2.2 yaitu ada from spatial data to spatial knowledge, di mana dari poin 2.2 ini memiliki beberapa poin juga. Yang pertama itu ada 2.2.1 itu ada spatial numerical, dan tahapan yang paling dasar berupa angka numerik yang mendeskripsikan fenomena spasial, yang biasanya berisikan hasil pengukuran, perhitungan atau sensor dengan bentuk koordinat X, Y, Z, ketinggian, suhu, curah hujan, kepadatan populasi. Dengan contohnya itu ada tabel angka curah hujan harian di beberapa titik pengamatan. Selanjutnya itu ada 2.2.2 spatial data, di mana numerik spasial dikaitkan dengan lokasi membentuk suatu data spasial. Data ini bisa berbentuk vektor seperti titik, garis, atau poligon, atau raster, di mana itu citra dan Y. Dengan sumber citra itu satelit, GPS, atau GIS, survei lapangan. Dengan contohnya itu seperti peta titik kasus penyakit, peta jaringan jalan, dan DEM atau Digital Elevation Model. Selanjutnya yaitu ada poin 2.2.3 spatial concept, di mana ini merupakan representasi konseptual geometris dari data spasial untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan topologi seperti kedekatan, keterhubungan, dan ketengtanggaan. Selanjutnya itu ada mengubah data menjadi pemahaman tentang hubungan antar objek. Dengan contohnya yaitu konsep wilayah rawan banjir berdasarkan kedekatan sungai plus ketinggian rendahnya. Selanjutnya itu ada 2.2.4 spatial information, di mana data spasial ini diproses dan digabungkan sehingga menghasilkan informasi yang lebih bermakna, melibatkan pembersihan data, integrasi, multisumber,
dan perhitungan statistik, di mana informasi spesial ini dapat divisualisasikan dalam bentuk peta tematik, grafik, atau laporan. Dengan contohnya yaitu peta sebaran rata curah hujan bulanan di setiap kecamatan. Selanjutnya poin 2.2.5 Special Knowledge, di mana informasi spesial dianalisis lebih dalam dengan special data mining untuk menemukan pola, hubungan, atau insight, dan dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Dengan contohnya itu seperti pengetahuan bahwa deforestasi ini lebih banyak terjadi di wilayah dekat jalan utama. Yang kedua itu ada pola penyebaran penyakit DBD mengikuti kepadatan penduduk dan area dengan genangan air. Selanjutnya yaitu ada poin 2.2.6 yaitu ada Unified Action, berupa aksi nyata berdasarkan pengetahuan spasial yang diimplementasikan ke dalam kebijakan, strategi, atau intervensi lapangan. Dengan contohnya yaitu pemerintah menetapkan zona evakuasi banjir dan program reboisasi diarahkan pada wilayah kritis hasil analisis deforestasi. Yang selanjutnya itu ada intervensi kesehatan difokuskan pada klaster penyakit yang teridentifikasi. Selanjutnya kita masuk ke poin 2.3 Special Data Space yang digunakan untuk memahami bagaimana data spesial itu direpresentasikan, dianalisis, dan dimanfaatkan dalam proses penemuan pengetahuan. Ada 4 turunan penting yang digunakan dalam special data mining space ini. Seperti yang pertama itu ada attribute space, yang kedua itu ada feature space, yang ketiga ada conceptual space, yang terakhir data ada discovery state space. Yang pertama yaitu attribute space, yang merupakan ruang menggambarkan atribut-atribut data. Ini maaf ya, poin 2.3 attribute space merupakan ruang yang menggambarkan atribut-atribut data spesialnya seperti elevasi, suhu, curah hujan, kepadatan penduduk. Dan sebagian dari objek spesial ini direpresentasikan melalui nilai atributnya. Ini digunakan untuk analisis numerik maupun kategorikal seperti clustering atau classification. Dengan contohnya itu peta penggunaan lahan dengan atribut seperti jenis tanah, luas, dan produksi. Selanjutnya yaitu ada feature space. Ini maaf ya, belum diedit. Ini feature space yang menyediakan representasi feature geometris dari objek spasial seperti titik, garis, dan poligon dengan bentuk ukurannya, arah, atau tekstur. Fokusnya pada karakteristik ini yang lebih mendalam, bukan hanya data atribut yang membantu dalam identifikasi pola spesial berdasarkan bentuk atau geometri. Dengan contohnya itu ada analisis pola sebaran sungai berdasarkan aliran dan arah lereng. Pada poin 2.3.3 itu ada conceptual space. Ruang konseptual ya, bisa disebut dengan ruang konseptual yang menggambarkan hubungan semantik atau topologi antar intensitas dari spasial yang lebih berfokus pada konsep seperti kedekatan, keterhubungan, arah, atau pola distribusi yang membantu mengubah datanya menjadi pemahaman konseptual yang lebih abstrak. Contohnya, nah, nih desa A ini berdekatan dengan sungai, wilayah B ini berada di zona rawan gempa. Yang ke poin 2.3.4 itu ada discovery state space, di mana ruang kerja di mana proses penemuan pola spasial special data mining berlangsung, melibatkan penerapan algoritma untuk menemukan klaster, aturan asosiasi, outlier, atau pola tren, yang menjadi tahapan penting karena disinilah data atau konsep ditransformasi menjadi pengetahuan baru. Dengan contohnya seperti menemukan pola bahwa daerah dengan curah hujan yang tinggi dan kemiringan lereng itu curam dan berisiko terjadinya longsor.
seperti itu. Kita masuk ke poin 2.4, Spatial Data Mining View. Di sini konsepnya digunakan untuk melihat spatial data mining dari berbagai sudut pandang. Hal ini penting karena spatial data mining bukan hanya masalah di teknis, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan, metode, aplikasi, serta skala analisis. Dari poin 2.4 Spatial View ini ada beberapa poin. Yang pertama itu poin 2.4.1 Spatial Data Mining User, dan fokusnya pada siapa yang menggunakan spatial data mining untuk tujuannya apa gitu. Jadi kategori penggunanya itu ada peneliti, ada pemerintah, ada industri atau swasta, ada masyarakat umum dengan tujuan yang berbeda-beda. Seperti dari peneliti itu bisa untuk menggali pengetahuan spesial yang baru. Dari pemerintah juga bertujuan untuk mendukung perencanaan atau kebijakan kotanya. Yang ketiga itu ada industri yang bertujuan untuk optimasi lokasi bisnis atau transformasi transportasi dan telekomunikasi. Dan dari masyarakat umum itu bisa digunakan untuk aplikasi peta online, navigasi, serta informasi bencana. Dan kita masuk ke poin yang ke 2.4.2 itu ada Spatial Method, di mana Spatial Method ini terdapat beberapa sisi atau teknik analisisnya dengan metode umum dalam spatial data mining itu seperti clustering, yaitu clustering itu kan mengelompokkan suatu wilayah. Yang kedua itu ada classification atau membagi data berdasarkan kelasnya, klasifikasinya. Yang ketiga itu ada association rules, itu menemukan hubungan antar fenomena spasial. Yang keempat itu ada outlier detection, seperti identifikasi data spasial yang menyimpang. Yang kelima itu ada trend analysis yang melihat perubahan spasial seperti seiringnya waktu. Poin selanjutnya itu ada poin 2.4.3 Spatial Data Mining Application. Dan ini kita lihat dari pandangan sisi penerapan di dunia nyata, itu ada beberapa bidang kita masukkan sebagai contoh aplikasinya. Itu yang pertama ada kesehatan, di mana kesehatan ini merupakan penerapannya itu bisa analisis klaster penyakit menular di bidang lingkungan. Itu bisa seperti deteksi deforestasi atau degradasi lahan. Dari transportasi itu bisa analisis pola lalu lintas. Yang keempat itu ada bencana atau zonasi rawan banjir, gempa atau longsor. Yang terakhir itu ada bisnis. Nah, dari bisnis itu kita penerapannya seperti pemilihan lokasi toko, apakah lokasi toko ini strategis atau tidak untuk dibangun, atau layanan berdasarkan pola populasi. Selanjutnya yaitu poin 2.4.4 yaitu Spatial Data Mining Hierarchy, di mana pada poin ini kita bisa melihat spatial data mining sebagai proses bertahap atau hierarkis ya, dari data mentah hingga pengetahuan. Nah, tingkatan ini mirip dengan spatial data mining yang piramid yang tadi. Itu dari datanya, habis itu baru ke informasi, dia baru ke pola, terus lanjut ke pengetahuan, dan baru ke aksi atau tindakan. Nah, dari setiap tingkatan ini menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Seperti itu. Dan pada poin 2.4.5 itu ada Spatial Data Mining Granularity, di mana ini tingkat kedetailannya resolusi data spasial yang digunakan. Dari granularity tinggi itu detailnya sangat kecil, misalnya resolusi 1 meter. Yang kedua itu ada granularity rendah, di mana datanya lebih umum dan agregat, misalnya rata-rata kabupaten. Penting karena pola ini bisa berubah tergantung resolusi datanya. Selanjutnya itu ada poin 2.4.6 yaitu ada Spatial Data Mining Scale atau skala.
Nah, tingkat skala ini dari analisis spasial itu ada lokal, regional, nasional, atau global. Pola yang muncul bisa berbeda sesuai skalanya. Seperti skala lokal itu klaster penyakit dalam satu kota. Yang kedua itu ada skala nasional, tren deforestasi di seluruh Indonesia. Ada poin selanjutnya itu ada 2.4.7 itu ada discovery mechanism, di mana cara atau strategi penemuan pola dalam spatial data mining. Untuk menemukan pola atau hipotesis driven berangkat dari dugaan lalu diuji dengan spatial data mining. Contohnya, data driven ini merupakan sistem otomatis yang menemukan klaster banjir dari data curah hujan. Yang kedua itu ada hipotesis driven, seperti meneliti apakah daerah dekat dengan sungai atau memang lebih rawan ke malaria. Selanjutnya itu ada poin 2.5 dari spatial knowledge to discover. Bagian ini menjelaskan jenis-jenis pengetahuan spasial yang ditemukan melalui spatial data mining. Nah, setiap jenis pengetahuan ini memberikan wawasan berbeda tentang pola, hubungan, anomali dari data spasial itu. Pada poin 2.5 ini terbagi beberapa poin juga. Yang pertama itu ada 2.5.1 ada General Geometric Rule and Spatial Association Rule. Di mana dari General Geometric Rule ini aturan umum yang berkaitan dengan bentuk, jarak, kedekatan, orientasi, dan hubungan geometris objek spasial. Contohnya, jalannya biasanya lurus mengikuti lembah sungai. Daerah padat penduduk cenderung berada di dataran rendah. Kan seperti itu dari implementasi yang nyata biasanya kita lihat kan seperti itu. Misalnya jalan lurus mengikuti lembah sungai gitu. Kalau misalnya daerahnya padat penduduk itu cenderung berada di daerah dataran rendah. Atau biasanya banyak di daerah perkotaan. Jadi kan ya. Selanjutnya itu ada Spatial Association Rule. Itu menemukan keterkaitan antar fenomena spasial. Contohnya, jika suatu wilayah memiliki curah hujan yang tinggi atau lereng curam, itu akan sering terjadi daerah rawan longsor, seperti di daerah Kabupaten Agam. Daerah Palupuh itu sering terjadi longsor karena daerah curah hujannya cukup tinggi dan lerengnya yang curam. Jalannya juga kecil, sering terjadi longsor dan menghambat lalu lintas ke penghubung jalan ke Kabupaten Pasaman. Selanjutnya itu ada 2.5.2 Spatial Characteristic Rule dan Discriminate Rule, di mana Spatial Characteristic Rule ini menggambarkan karakteristik umum dari sekelompok objek spasial. Contohnya, desa rawan banjir biasanya dekat dengan sungai, memiliki ketinggian kurang dari 20 meter dan tanahnya bertekstur liat. Dan yang kedua itu ada Spatial Discriminate Rule yang membandingkan perbedaan antar kelompok spasial untuk menemukan ciri pembeda. Contohnya, daerah dengan tingkat malaria tinggi berbeda dari daerah dataran rendah yang malaria karena kepadatan nyamuknya dan keberadaan rawa. Selanjutnya itu ada 2.5.3 Spatial Clustering Rule dan Classification Rule, di mana ini ada Spatial Clustering Rule yang menemukan pola kelompok cluster. Ya, cluster itu kan kelompok yang digabungkan. Objeknya spasial yang mirip tanpa label sebelumnya, unsupervised. Contohnya, pengelompokan penggunaan lahan berdasarkan pola citra satelit, seperti pengelompokan pola hutan, sawah, dan permukiman. Itu kalau misalnya untuk interpretasi itu lebih mudah diinterpretasikan kan. Selanjutnya, Spatial Classification Rule itu mengklasifikasikan objek spasial ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut supervised.
Dengan contohnya klasifikasi lahan ke dalam kelas produktif atau kritis berdasarkan curah hujan dan vegetasi. Selanjutnya itu ada poin 2.5.4 Spatial Predictable Rule and Serial Rule, di mana poin ini ada Spatial Predictable Rule dengan aturan yang memprediksi fenomena spasial di masa depan. Dengan contohnya itu prediksi penyebaran urbanisasi di pinggiran kota berdasarkan tren 10 tahun terakhir. Yang kedua itu ada Spatial Serial Rule yang menemukan urutan atau pola temporal dalam data spasial. Dengan contohnya itu bisa dilihat dari pola perubahan garis pantai, dari erosi, abrasi, dan hilangnya lahan setiap dekade atau setiap waktu. Selanjutnya itu ada poin 2.5.5 Special Exception or Outlier, aturan yang mengidentifikasi anomali spesial atau area yang berbeda signifikan dari lingkungannya, dan ini penting untuk mendeteksi fenomena langka atau masalah. Contohnya titik polusi udara ekstrem di kawasan industri, seperti di daerah Kota Padang, itu di daerah Teluk Bayur itu kan kawasan industri, bisa dibilang kawasan industrinya di Padang, dan memiliki titik polusi udara yang berbeda dengan daerah di sekitarnya seperti daerah Kuranji atau di daerah Lubuk Minturun. Contoh yang satu lagi itu ada satu desa yang memiliki angka DBD sangat tinggi meski dikelilingi desa dengan angka yang rendah. Selanjutnya kita masuk ke poin 2.6 Spatial Knowledge Representation. Bagian ini membahas bagaimana pengetahuan spasial yang ditemukan lewat spatial data mining yang direpresentasikan agar dapat dipahami, diinterpretasikan, dan digunakan. Representasi ini penting karena pengetahuan yang hanya berupa angka atau algoritma itu sulit dipahami tanpa penyajian yang tepat. Dari poin 2.6 ini ada beberapa juga poinnya ya. Yang pertama itu ada natural language, di mana natural language ini memudahkan pemangku kepentingan non-teknis atau pemerintah masyarakat untuk memahami hasil analisis. Contohnya, wilayah dengan curah hujan tinggi dan tanah liat bertekstur halus memiliki risiko banjir yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada kasus malaria cenderung terkonsentrasi di desa di dekat rawa-rawa. Selanjutnya itu ada conversion between quantitative data and qualitative concept. Itu menghubungkan data kuantitatif, yaitu data kuantitatif itu kan data yang berisikan angka atau ukuran, dengan konsep kualitatif yang berisikan dengan kategori dan deskripsi. Di mana proses ini konversi disebut dengan fuzzy mapping atau linguistic conversion. Dengan contohnya, data ketinggian 0 sampai 20 meter itu dikategorikan sebagai rendah. Dengan yang kedua itu curah hujan yang lebih dari 3.000 mm per tahun itu dikategorikan sebagai sangat tinggi. Selanjutnya itu ada Spatial Knowledge Measurement, itu tentang untuk memastikan keakuratannya. Nah, pengukuran itu mencakup akurasi, seberapa benar sih hasil klasifikasinya dengan klaster gitu. Yang kedua itu ada confidence, tingkat keyakinan pada aturan spasial. Itu yang ketiga itu ada support, yang aturan berlaku dalam dataset. Dengan contohnya itu aturan lebih dari 80% kasus DBD terjadi di wilayah dengan kepadatan lebih dari 5.000 jiwa kilometer dan memiliki support 80% confidence tinggi. Special rules plus exceptions sering direpresentasikan sebagai aturan dengan pengecualian atau exception, dan hal ini karena fenomena spasial tidak selalu konsisten. Contohnya di aturan, daerah dengan curah hujan tinggi biasanya memiliki sawah subur. Exceptionnya,
atau pengecualiannya, beberapa daerah dengan curah hujan tinggi tidak subur karena kualitas tanah rendah. Dan representasi ini membantu pemahaman yang lebih realistis dan bukan aturan yang kaku. Dan ini merupakan kesimpulan dari 6 poin, yaitu ada 2.1 hingga ke 2.6, di mana kesimpulannya itu berisikan bahwa spatial data mining ini mengubah data spasial yang mentah menjadi pengetahuan yang bermakna melalui tahapan data, konsep, informasi, hingga aksi yang beroperasi dalam ruang berlapis seperti atribut, fitur, konsep, dan penemuan dengan pandangan pengguna, metode, aplikasi, skala, dan mekanisme discovery. Dan hasilnya itu direpresentasikan dalam bahasa alami. Dalam bahasa alami, konversi kuantitatif-kualitatif, pengukuran, serta aturan dengan pengecualian, sehingga mendukung pengambilan keputusan berbasis spasial secara efektif. Ini merupakan kesimpulannya dari beberapa dari 6 poin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ini beberapa referensi yang diambil kutipannya ya. Ada 5, ada Concept, Principle, and Application of Spatial Data Mining and Knowledge Discovery dari LIDR Wang SL 2005. Dan ini hingga ke Ari Cahyono dan Indrawati. Pemanfaatan data Landsat multitemporal untuk pemetaan pola ekspansi perkotaan secara spasio-temporal. Seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada chapter 2, itu Spatial Principles, Spatial Data Mining. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas penjelasan atau penampilan dari presentasi atau yang sudah saya jelaskan tadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.